Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, Anda telah berbagi sebuah sumber yang, menarik banget. Buku The Cheat Code oleh Brian Wong. Betul. Ini bukan buku motivasi biasa ya. Misinya itu membongkar jalan pintas atau cheat yang non-konvensional untuk sukses. Dan penulisnya ini bukan sembarang orang. Sama sekali bukan. Dia melompati 4 kelas, masuk universitas di usia 14, dan di usia 19, udah berhasil dapat pendanaan modal Ventura untuk perusahaannya Keep. Jadi jelas, kita bicara soal pola pikir yang levelnya beda. Nah, dari semua cheat yang dia tawarkan, kita akan fokus pada satu yang paling menantang dan mungkin paling relevan buat banyak dari kita, yaitu cheat 2, get in over your head. Ya. Intinya, sengaja menempatkan diri dalam situasi yang terasa jauh di atas kemampuan Anda saat ini. Nah, ini dia. Mendengarnya saja sudah bikin sedikit cemas kan? Kedengarnya seperti, resep untuk bencana. Betul. Tapi sumber ini justru bilang, melakukan hal yang terasa gila ini bisa jadi akselerator pertumbuhan tercepat dalam karir dan hidup Anda. Jadi pertanyaan besar kita hari ini, di mana sih batas antara tantangan yang membangun dan, kecerobohan yang menghancurkan? Mari kita bedah bersama. Pertanyaan itu adalah kuncinya, karena yang menarik di sini adalah bagaimana konsep ini mengubah total cara kita memandang tantangan. Biasanya kan kita menghindarinya. Pasti. Tapi Brian Wong bilang, kita harus secara aktif mencarinya. Ini bukan soal tenggelam atau berenang secara membabi buta, tapi lebih kayak belajar merakit parasut sambil terjun bebas. Terdengar gila, tapi ada metodenya loh. Oke. Mari kita mulai dari analogi utamanya yang cukup provokatif. Buku ini bilang, cara terbaik belajar berenang adalah dengan melompat ke kolam yang dalam. Tapi dia langsung menambahkan satu syarat yang sangat penting. Harus ada penjaga pantai yang bertugas. Apa sih maksudnya penjaga pantai dalam konteks karir? Kedengarannya agak abstrak ya? Itu poin yang krusial. Penjaga pantai ini pembeda antara tantangan strategis dan bunuh diri profesional. Oke. Penjaga pantai ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa jadi seorang mentor yang bisa Anda telepon pas lagi panik. Bisa jadi dana darurat yang sudah Anda siapkan. Jadi kalau proyek ini gagal, Anda nggak langsung jadi gelandangan. Masuk akal. Atau bisa juga berupa satu keahlian inti yang sudah Anda kuasai betul. Itu jadi fondasi Anda saat mempelajari hal-hal baru lainnya. Tanpa penjaga pantai, Anda bukan menantang diri sendiri. Anda cuma berjudi. Saya ngerti. Jadi ini bukan soal nekat tanpa perhitungan sama sekali. Ini yang membedakannya dari budaya kerja toksik yang kadang kita dengar itu ya. Tepat. Di buku ini bahkan diceritakan moto tidak resmi di PepsiCo zaman dulu. Tidak ada penjaga pantai di kolam Pepsi. Dan kalau Anda tenggelam, yang mereka lempar bukan pelampung, tapi batu. Persis. Itu adalah lingkungan yang sengaja dirancang untuk membuat Anda gagal. Sebaliknya, strategi get in over your head ini adalah tentang secara sadar memilih sebuah lingkungan di mana Anda diharapkan untuk belajar hal baru setiap hari. Diharapkan ya? Ya, di mana bertanya dan membuat kesalahan itu bagian dari proses, bukan tanda kelemahan. Sumber ini negasin kalau pekerjaan tanpa tantangan itu jalan buntu. Kalau Anda bisa melakukan semua tugas dengan mata tertutup, itu bukan berarti Anda hebat loh. Malah sebaliknya ya. Itu berarti otot pikiran Anda mulai atrofi atau menyusut. Anda tidak berkembang. Anda justru melemah. Analogi otot itu kuat banget sih. Tapi, bukannya ada juga risiko burnout? Terlalu sering di kolam dalam bisa bikin kita kelelahan mental kan? Gimana buku ini menyeimbangkan antara tantangan dan pemulihan? Buku ini nggak bahas pemulihan secara eksplisit, tapi filosofinya menyiratkan kalau tujuannya itu tuh memperluas kapasitas. Oke. Awalnya mungkin melelahkan, tapi seiring waktu, kolam dalam yang dulu terasa menakutkan, kini jadi terasa seperti kolam biasa. Kapasitas Anda bertambah. Kuncinya adalah memilih lompatan secara sadar, bukan terus-menerus dalam kondisi panik. Ini seperti latihan beban. Anda butuh istirahat antar set biar otot bisa pulih dan tumbuh lebih kuat. Oke, masuk akal. Dan sepertinya penulis buku ini, Brian Wong, sudah melatih otot ini sejak kecil ya. Oh ya? Katanya pelajaran ini datang sangat awal baginya. Dia 4 tahun lebih muda dari kakaknya yang super gaul. Jadi, cuma untuk bisa ikut nimbrung ngobrol dengan kakaknya dan teman-temannya, dia harus meregangkan diri untuk bertindak lebih tua dari usianya. Dan itu kolam dalam pertamanya dia. Bayangkan, anak kecil harus belajar memahami humor, referensi budaya, dan norma sosial dari sekelompok remaja.
Sulit pasti. Hal yang sama berlanjut di sekolah saat dia melompati beberapa kelas. Setiap hari, dia dikelilingi anak-anak yang beberapa tahun lebih tua. Secara mental dan sosial, dia terus-menerus dipaksa mengejar ketertinggalan. Jadi ini bukan sesuatu yang dia putuskan pas dewasa, tapi udah jadi settingan pabrik dari kecil ya. Dia jadi sangat nyaman dengan perasaan, gini sebenarnya lagi ngomongin apa sih? Tepat. Dan karena dia terus-menerus dalam situasi itu, dia belajar mengubah kebingungan jadi rasa ingin tahu. Jawabannya bukan lagi, saya nggak ngerti, tapi, wow, saya sekarang belajar hal-hal yang bahkan saya nggak tahu kalau itu ada. Wah, Perasaan in over your head itu menjadi zona belajar utamanya. Ini yang membawanya menjadi anggota seperti yang dia sebut, klub pura-pura bisa sampai benar-benar bisa. Fake it till you make it. tunggu dulu. Frasa fake it till you make it ini kan sering banget dikritik. Kedengarannya kayak saran untuk jadi penipu. Nah, itu dia. Di mana batas antara menampilkan kepercayaan diri dengan, ya, berbohong soal kemampuan Anda. Ini bisa berbahaya sekali untuk reputasi, kan? Saya ahli bedah saraf, padahal Anda baru baca artikel Wikipedia. Bukan itu. Oke, Ini lebih ke soal sikap. Anda masuk ke sebuah situasi dengan keyakinan bahwa saya mungkin belum tahu caranya, tapi saya yakin saya bisa mempelajarinya. Ini sejalan dengan apa yang oleh psikolog Carol Dweck disebut growth mindset. growth mindset. Betul. Anda tidak berpura-pura memiliki skill, Anda berpura-pura memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan skill tersebut. Moto klubnya adalah, Anda benar-benar berada di atas kepala Anda, jadi buka mata Anda, tutup mulut Anda sebisa mungkin, dan katakan ya untuk setiap kesempatan belajar. Oke, jadi ini lebih tentang membuka diri untuk menyerap informasi seperti spons, bukan menipu orang lain. Itu mengubah cara saya memandang frasa itu. Tepat. Dan yang menarik, salah satu hasil dari kondisi ini menurut buku adalah kerendahan hati. Awalnya terdengar kontradiktif. Bagaimana bisa menceburkan diri ke situasi besar justru membuat kita rendah hati, bukan malah sombong. Karena Anda nggak punya pilihan lain, saat Anda benar-benar in over your head, ego Anda hancur. Anda dipaksa mengakui batasan Anda setiap hari. Anda nggak bisa pura-pura jadi orang yang paling pintar di ruangan karena jelas-jelas bukan. Bener juga. Buku ini menyebut kerendahan hati itu melucuti atau disarming dan authentic. Saat Anda secara jujur bilang, saya baru dalam hal ini, bisa tolong jelaskan? Orang cenderung lebih mau membantu. Jadi, alih-alih membangun tembok ego, Anda justru membuka pintu. Sikap ini, kata sumbernya, membuat orang lain lebih bersedia membantu dan memaafkan kesalahan-kesalahan kecil Anda saat Anda lagi menggapai-gapai di kolam yang dalam. Tepat sekali. Mereka melihat usaha Anda, bukan arogansi Anda. Betul. Orang ingin membantu seseorang yang mencoba belajar berenang, bukan seseorang yang baru masuk air tapi gayanya udah kayak juara olimpiade. Kerendahan hati itu jadi aset sosial yang sangat berharga. Itu menarik para penjaga pantai untuk mendekat dan menawarkan bantuan. Saya bisa melihat bagaimana kerendahan hati ini bekerja dalam skala personal. Tapi saya masih agak skeptis. Di dunia bisnis yang, ya, kejam, bukannya kerendahan hati seperti itu bisa dianggap sebagai kelemahan. Bagaimana penulis menerapkan ide lembut ini di arena yang begitu kompetitif seperti Silicon Valley waktu dia mendirikan Keep? Nah, disinilah letak cheat-nya. Dia menerapkan prinsip ini secara total. Idenya, menghubungkan iklan dengan hadiah dalam game, itu konsep yang sangat sekali baru. Dia nggak punya data, nggak punya bukti konsep. Dia benar-benar nggak tahu apakah idenya akan berhasil. Wow. Dan kompetitornya, raksasa seperti iAd dari Apple dan AdMob dari Google yang memperebutkan klien-klien kakap seperti P&G, Unilever, dan McDonald's. Gila sih. Itu bukan kolam dalam lagi, itu udah Samudra Pasifik. Lengkap dengan hiu-hiunya. Gimana caranya mereka bisa percaya diri untuk bersaing? Disinilah trik psikologisnya bermain. Sumber ini menyatakan sesuatu yang sangat jitu. Bagian dari trik melompat ke kolam yang dalam adalah orang-orang secara alami berasumsi Anda seharusnya berada di sana karena Anda ada di sana. Tunggu. Kehadiran Anda sendiri sudah menciptakan legitimasi. Wow. Coba kita bedah itu. Jadi, hanya dengan muncul di rapat yang sama dengan Google, mereka sudah dianggap selevel. Secara persepsi ya, ini memanfaatkan bias kognitif yang kita kenal sebagai authority bias atau social proof.
Otak kita itu suka mengambil jalan pintas. Daripada menganalisis secara mendalam apakah perusahaan baru ini benar-benar kompeten, lebih mudah bagi otak klien untuk berasumsi kalau mereka bisa sampai ke ruangan ini, mereka pasti pantas berada di sini. Kip tidak menjual pengalaman mereka yang memang belum ada. Mereka menjual kepastian bahwa mereka pantas duduk di meja itu. Oke, jadi kuncinya bukan cuma keberanian, tapi soal framing. Anda muncul seolah-olah Anda pantas di sana, dan orang lain akan ikut percaya. Tapi, kepercayaan diri itu harus datang dari mana kalau bukan dari pengalaman? Dari keyakinan pada masalah yang mereka pecahkan. Ini poin penting lain buat Anda yang mendengarkan. Oh, oke. Kepercayaan diri tim Kip tidak datang dari ego, tapi dari validitas masalah yang ingin mereka selesaikan. Masalahnya universal. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka sengaja mengklik iklan spanduk di ponsel. Semua orang benci itu. Fakta. Jadi saat mereka presentasi, mereka tidak sedang menjual diri mereka menjual solusi untuk masalah yang diakui semua orang. Ini mengurangi rasa takut saat akan melompat. Anda nggak perlu meyakinkan orang bahwa masalahnya ada, Anda hanya perlu meyakinkan mereka bahwa solusi Anda menarik. Ini mengubah segalanya. Jadi kalau Anda punya misi yang lebih besar dari diri Anda sendiri, lebih mudah untuk merasa percaya diri meski kemampuannya masih pas-pasan. Nah, setelah lompatan besar seperti mendirikan perusahaan itu, apakah kemudian selesai? Apakah ini cuma peristiwa satu kali? Sama sekali tidak. Dan ini mungkin bagian terpenting dari filosofi ini. Ini adalah sebuah siklus. Siklus, ya. Pola pikir yang mendasarinya adalah, saat saya melompat ke situasi di atas kepala saya berharap untuk ditantang. Itulah tujuan saya melakukannya. Tantangan tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai mekanisme pertumbuhan yang disengaja. Buku ini menyimpulkannya dengan indah sekali. Dikatakan, sebelum Anda menyadarinya, Anda akan belajar berenang. Kemudian Anda bisa melompat lagi, di mana airnya bahkan lebih dalam. Betul. Ini seperti game di mana setelah Anda menamatkan satu level, Anda mencari level berikutnya yang lebih sulit. Ini adalah strategi untuk pertumbuhan eksponensial. Setiap kali Anda berhasil berenang, kapasitas Anda bertambah secara permanen. Anda tidak kembali ke titik awal. Anda mencari kolam yang lebih dalam dari posisi yang lebih kuat dan lebih tinggi. Jadi kolam yang lama jadi dangkal. Tepat. Kolam yang tadinya terasa dalam dan menakutkan, sekarang terasa dangkal dan nyaman. Jadi, Anda terus mencari tantangan berikutnya yang sesuai dengan kapasitas baru Anda. Ini adalah cara untuk memastikan Anda tidak pernah berhenti tumbuh. Kupas tuntas, mari kita coba rangkum intisarinya. Jadi, apa takeaway utama dari strategi get in over your head ini? Pertama, dan ini yang paling jelas, kenyamanan adalah musuh pertumbuhan. Tantangan yang dipilih secara sadar dengan penjaga pantai adalah kuncinya. Kedua, kita harus merebut kembali makna pura-pura bisa sampai benar-benar bisa. Ini bukan soal menipu, tapi tentang mengadopsi growth mindset dan membuka diri untuk belajar secepat mungkin. Perasaan canggung di awal itu justru akan menumbuhkan kerendahan hati yang otentik yang merupakan aset super. Ketiga, ada cheat psikologis yang kuat di sini. Saat Anda menempatkan diri di arena yang besar, orang lain cenderung berasumsi Anda pantas berada di sana. Kehadiran Anda menciptakan persepsi kompetensi yang memberi Anda kesempatan untuk benar-benar membuktikan kompetensi tersebut. Dan terakhir yang paling penting, ini adalah siklus tanpa akhir. Setelah Anda berhasil menaklukkan satu tantangan, tugas Anda adalah mencari tantangan berikutnya yang sedikit lebih besar. Pertumbuhan itu tidak berhenti, itu adalah sebuah gaya hidup. Sebuah kerangka kerja yang sangat kuat untuk pengembangan diri. Benar-benar mengubah cara pandang terhadap rasa takut dan ketidaknyamanan. Tentu. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber ini dengan sangat hati-hati membedakan antara melompat ke kolam yang dalam dengan dilemparkan ke kolam tanpa penjaga pantai. Sebuah perbedaan yang sangat-sangat penting. Ini menyiratkan bahwa memilih tantangan yang tepat adalah sebuah keterampilan itu sendiri. Jadi inilah bahan renungan untuk Anda. Saat Anda bersiap untuk melompat berikutnya dalam karir atau proyek pribadi Anda, coba berhenti sejenak dan identifikasi penjaga pantai Anda. Siapa orang yang bisa Anda hubungi jika terjadi masalah? Apa jaring pengaman finansial atau emosional yang Anda miliki?
Keterampilan inti apa yang bisa Anda andalkan saat semua hal lain terasa baru dan asing? Membedakan antara tantangan yang akan membangun Anda dan situasi yang hanya akan menenggelamkan Anda adalah sebuah keterampilan tingkat lanjut. Dan mungkin belajar membedakannya adalah kolam dalam pertama yang perlu Anda taklukkan.